Halo, gue Imel Gue Thomas. Saya Ardi. dan kami dari 10 to 5. dan kamu lagi ada di Yourfluencer. Halo. Baik dong. Baik. Baik. Sebelum aku mau ngobrol tentang single barunya, aku mau throwback sedikit nih ke Kak Imel, mungkin boleh jawab ya. Ten to Five kan identik sama band akustik ya. Nah, sebelum formasi baru yang sekarang ini kan sempat beberapa kali ganti player ya. Nah, dulu gitarisnya ada dua, terus basis, terus sama drummernya. Terus gimana waktu itu transformasinya sebelum sekarang ini? Boleh diceritain nggak? Wow, kita ganti-ganti member tuh udah banyak banget sih. Mungkin kayak lebih tepatnya dari album ketiga ya aku rasa ya. Karena waktu itu gitaris Robin yang original sama Paul Tak, mereka memutuskan untuk mungkin Robin dulu ya. Dia memutuskan untuk balik ke Australia karena memang dia ada tempat tinggal di sana. Jadi dia memutuskan untuk oke, gue mau settle down, ya mau married dan lain-lain, pindah ke sana akhirnya. Meskipun tetap main musik juga. Terus yang satu drummernya memutuskan untuk lanjutin bisnis bapaknya. And then abis itu ya kayak mulai gonjang-ganjing, sering gonta-ganti aja gitu. Dan mungkin setelah itu ada lagi juga pergantian ya gitaris ganti lagi. Jadi semua itu sebenarnya bisa dibilang additional tetap sih. Nggak ada yang benar-benar kita angkat jadi member ya gitu. Kecuali mungkin waktu itu sempat kita mengangkat anggota keyboardist di mana ya dia memang selama ini selama bertahun-tahun selalu bantu Ten to Five. Akhirnya kita memutuskan untuk mengangkat dia jadi anggota gitu. Jadi ya udah apa ya, mungkin dari album ketiga itu which is tahun 2008 kita memang yang bisa dibilang original cuman aku dan Arif sebetulnya. Sama Mas Arif basis gitu. Sisanya semua udah Additional. hilir mudik ya, ganti-ganti gitu. Oke. Nah, kita kan semua tahu nih Ten to Five adalah band yang pada masa itu awal 2000-an apa ya, kayak mendobrak sebuah tabu Mendobrak. dengan merilis lagu berbahasa Inggris. Iya. Nah, kan pada waktu itu bisa dibilang sukses dengan salah satu singlenya yang I Will Fly. Terus karena pada masa itu dapat sebuah penghargaan juga kan. Nah, gimana ceritanya waktu itu? Yang jelas nggak pernah kepikiran untuk jadi musisi karena waktu kejadian I Will Fly itu menang satu lomba cipta lagu sendiri di sebuah radio gitu di Jakarta, nggak pernah kayak kepikiran oh ini kita akan jadi musisi yang profesional gitu. Kayak ini tuh purely hobi lah karena masing-masing semuanya lagi kerja kantoran kan. Dan sampai akhirnya kita dapat kontrak album pun kayak masih yang mikir-mikir kayak is this serious gitu, maksudnya apakah buat selamanya atau gimana ya gitu. Cuman ya nggak nyangka banget karena I Will Fly ini waktu dia diputar di radio, boleh disebut radionya? Cie gitu, radio Mustang FM. Jadi kayak di radio tersebut yang tadinya cuma dikasih hadiah bahwa lagu tersebut akan diputar selama 7 hari jadinya 7 bulan. Dan itu sampai masuk chart. Jadi orang-orang kayak pada nanya gitu, ini I Will Fly-nya Email, tuh mikirnya I Will Fly-nya Email. Terus akhirnya gue mau konfirmasi sama mereka bahwa gue tuh di band gitu, ada namanya Ten to Five gitu. Oh albumnya mana kak gitu, kalau kita bisa gak gini-gini. Nggak ada gitu. Jadi ya itu awal-awalnya itu adalah memang selama setahun ya kurang lebih I Will Fly itu berkumandang di Mustang FM tanpa kayak azan nih. Jadi kayak on air di situ 1 tahun nggak ada titel album apapun gitu, nggak ada label atau apa, ya udah gitu. Itu belum bergabung di label ya? Belum. Justru produser menemukan kita karena lagi jalan-jalan di Wisma Antara gitu. Dia lagi denger, tiba-tiba kayak lagu apa nih gitu. Barulah dikasih tau band baru nih, katanya bilangnya dari Bandung, salah lagi infonya. Terus kayak akhirnya baru ya kita di approach lah sama label gitu dari situ gitu. Dan apa namanya, dari situ barulah ada percakapan serius gitu bahwa oke, ini ada kontrak bikin album dan lain-lain gitu. Jadi ya lagu itu sebetulnya udah masuk chart, bahkan ngelibas lagunya Peter Pan waktu itu. Karena banyak di request banget gitu, sampai kayak ada teman-teman gitu ya, listeners gitu Mustang yang datang ke radio dan berharap untuk dapat mixtape waktu itu. Jadi kayak mereka bawa kaset ya ke sana, minta direkamin sama penyiarnya gitu, mau dong I Will Fly gitu, I Will Fly-nya doang gitu. Jadi ya segitunya banget lah ceritanya waktu itu. Iya, maksudnya cukup berani juga ya waktu itu karena Untuk itu untuk rilis lagu bahasa Inggris ada yang takut kayak takut nggak masuk chart lah atau betul. itu kayak euforianya kayak masuk ke scene anak muda
Benar-benar. Waktu itu pun memang masuk chartnya bingung karena antara Indonesia sama Barat ceritanya gitu. Jadi dimasukin juga di Barat gitu. Ya mereka juga mikir ya tapi kan bahasa Inggris. Mungkin pada saat itu pemikirannya masih kayak gitu ya. Kan bahasa Inggris tapi bandnya band Indonesia. Ya udahlah akhirnya dimasukin kedua-duanya gitu. Masih ingat nggak waktu itu berapa kopi? Oke, untuk penghargaan sendiri 75.000. Pada saat itu 75.000 cukup banyak karena ya bahkan pada saat itu pun Peter Pan pun mungkin berapa ratus ribu ya waktu itu ya sempat waktu di awal-awal gitu dan ini buat yang single berbahasa Inggris gitu itu lumayan kayak ya mendobrak lah gitu ibaratnya belum pernah ada yang segitu banyaknya penjualannya gitu. Emang dulu pas rekaman I Will Fly gitarnya fals ya? Betul. Jadi waktu rekaman I Will Fly itu kayak gitaris Robin, dia tuh kayak nervous banget gitu karena kayak ini kita rekaman nih di sini gitu kan. Karena mixernya juga mix radio ya kan. Lalu gue inget banget itu direkaminnya sama Molan gitu. Terus kayak Molan tuh nanya gini, "Ini lo berdua doang?" Katanya. Iya kan emang akustikan gitu kan. Oh gitu. Oh ya udah. Jadi gimana nih? Ya segala miking pokoknya nggak proper lah intinya itu very simple recording system gitu. Akhirnya Robin juga sampai saking nervousnya dia tuh baru sadar gitu kayak wah gitar gue nggak tuning nih ya udah. Berarti dulu pas ngeband masih gigs atau rekaman dulu? Oke, 10 to 5 itu nggak pernah manggung. Jadi dulu bahkan kita pengen nyoba manggung kita bayar. Gue inget banget, gue kan alumni Tarki. Terus Tarki ngadain satu event, Tarki kampus, jadi ngadain satu apa namanya pensi. Terus gue nanya panitia gitu kan kayak band gue mau manggung dong gitu. Terus dia nanya band lo apa? Adalah namanya 10 to 5 gue bilang gitu. Terus dia bilang oh iya tapi lo bayar ya gitu. Hah bayar berapa gitu? Iya bayar 75.000 katanya gitu. Hah untuk apa nih? Iya registrasi. Soalnya lo band dari luar. Tapi kan gue alumni. Ya enggak lo bayar aja. Oh ya udah. Saya teman-teman yang lain kayak gila kita. Iya jadi suruh bayar ya udah. Itu pertama kali manggung di Tarakanita terus bayar gitu ya udah. Terus kita bawain 4 lagu apa kalau nggak salah. Ya gitulah. Jadi nggak pernah ada experience performing atau recording atau apa. Kita tuh bener-bener band garasi lah ibaratnya. Cuman lagu sendiri ya dimainin buat sendiri, rekam-rekam sendiri. Ya udah itu aja. Justru yang tadi I Will Fly itu sampai sekarang ya? Justru Yang I Will Fly ya, dari I Will Fly tuh mereka diciptain dari mereka di Australia sampai akhirnya direkam di Mustang sampai sekarang. aku mau nanya ke mungkin ke Mas Ardi kali ya. Gimana dulu pas Apa tahun nih? 2018 kita ke Tentu Fest gimana ceritanya boleh nggak diceritain sedikit? Ya kebetulan waktu itu tuh lagi gonjang-ganjing juga tuh 10 to 5. Si Mbak Email ini lagi istilahnya dia bolak-balik nanya ke si Mas Arif kan. Ini gimana nih mau bubar apa mau lanjut? Tadinya emang mau bubar kan. Ya akhirnya terus kata si Mas Arif itu waktu itu lanjut aja deh karena sayang karena si Mas Arif ini udah menganggap si 10 to 5 ini udah kayak anaknya lah gitu. Terus akhirnya ya udah tapi dengan syarat dan kondisi gitu. Si Mbak Email ini ingin mengangkat personil baru karena dia nggak mungkin terpampang sendirian doang kan, kasihan kan kayak solo jadinya bukan kayak band gitu. Akhirnya ya udah dia mencetuskan itu terus Mas Arif juga iya dan akhirnya diajak lah dan kebetulan saya sama Thomas ini sebetulnya udah lama jadi edition 10 to 5. Kita udah dari tahun 2000, Thomas dari tahun 2011, saya 2013. Jadi udah lumayan lama. Akhirnya udah kita diangkat. Jadi itu ya udah kita sih nggak ada penolakan ya, orang naik gaji, ya nggak? Namanya juga naik gaji kita nggak ada penolakan. Gue juga sebenernya lama ya. Gue sih nggak. Thomas hasil audisi malah. Thomas hasil audisi justru. Harusnya kalau secara sistem mungkin dia yang duluan diangkat ya. Maksudnya karena dia hasil audisi yang proper. Lu online ya? Gimana sih? Enggak, audisi studio. Datang studio kan? Oh iya. Tapi kasihan kan menangnya. Karena kasihan kan. Kasian. Pas main tuh keingetan gitu kayak. Iya. Udah dia aja deh. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi dulu sempat additional dulu ya justru Sempat Edisional. edisional lama. officially masuk ke terus baru 2018. Iya. November ya. November 2018 gitu. Itu kita baru masuk ke 10 to 5 terus akhirnya kita langsung bikin album. Keren kan? Keren banget sih. kalau Mas Omar gimana dulu Kalau recruitment rekrutmennya, waduh, di interview terus psikotes gitu nggak ada yang percaya.
Pasti ngobrol-ngobrol dulu. ngobrol-ngobrol ya. Jadi dulu Ada tes kesehatan nggak? ada. Jadi dulu edisional sebelum aku iya edisional yang dulu itu temen aku ngasih tahu, bro ada audisi buat 10 to 5 nih, gue nggak bisa nerusin karena gue harus kerja gitu kan. Coba deh lu ikut-ikut deh gitu, iseng-iseng aja siapa tahu masuk gitu kan. Udah tuh aku juga iseng-iseng aja, akhirnya aku datang ke studio di Iseng tuh, berarti dia nggak niat tuh. iya asli lagunya aja aku nggak tahu loh, bener loh sumpah. Nah, bener ini. Iya. Terus yaudah di sama temen, sama temenku itu dikasih tahu lagu-lagunya yang sering yang dibawain kan. Baru aku dengerin tuh lagu-lagunya I Do, I Will Fly segala macem gitu kan. Kayak udah aku dengerin, akhirnya di hari audisi itu ya udah aku iseng-iseng aja datang ke Bis Studio di Blok M situ. Aku datang di bis, terus ya udah nongkrong terus ikut audisi pun ya aku nggak mengharapkan apa-apa sih, karena ya udah gitu, asik-asikan aja gitu kan. Ketemu Mas Arif waktu itu sama ketemu Mas Teguh. Terus akhirnya di situ ya aku ngobrol dulu sama mereka kan. Gimana Mas gini. Ya udah santai aja lah, audisinya kita jamming aja. Ya udah jamming aja di situ waktu itu. Jamming, terus mainin lagunya 10 to 5, beberapa You sama I Do kalau nggak salah gitu. Jamming sama mereka, ya udah habis itu nunggu hasil kan. Itu lumayan banyak tuh yang ikut audisi, sekitar 50-an ada kali. 50-an, cuman yang datang cuma 3 ya benar. Gitu, ya udah sambil nunggu hasil aku nongkrong gitu waktu itu. Terus akhirnya keluar hari itu juga tuh hasilnya. Masuk berapa besar gitu aku, 5 besar apa berapa gitu kalau nggak salah ya, aku lupa. Terus akhirnya berlanjut ke tahap selanjutnya kan. Tahap selanjutnya di audisi di live. Jadi langsung manggung tuh aku audisinya. Langsung manggung sama 10 to 5 waktu itu. Gimana ya pertama kali gimana ya? Di SMA Pensi ya. apa gitu di Kebon Jeruk tuh, aku inget banget itu pertama kali manggung sama 10 to 5. Kebetulan aku aman mainnya di situ. Aman karena aku udah dengerin lagu-lagunya akhirnya kan. Udah dengerin Semuanya lagunya. kebetulan ya. Iya asli. Terus udah gitu ya udah setelah audisi itu ternyata yang ikut audisi lainnya itu nggak aman waktu itu mainnya. Yang paling aman aku lanjut lagi ke 2 besar. Kedua besar waktu itu ikut manggung lagi, waktu itu aku lupa di mana deh. 2 besar akhirnya yang akhirnya mereka milihnya aku waktu itu. Langsung ditelepon sama email waktu itu malam-malam. Gitu. Kamu ikut ya, bantuin kita gini-gini gitu. Serius Mbak gitu. Tapi itu audisinya berarti manggung. Manggung. Di 10 to 5 gambling juga ya, luar biasa Gambling juga ya. luar biasa, Bro, asli. Gambling ya. Top, emang top. Sama kayak gambling ngambil kamu jadi gitaris juga sih. Kalau itu nggak Itu gambling. mungut. Kalau itu kan emang karena aku yang paling available. Oh, iya. Yang lainnya semua pada sibuk. Iya kan? Aduh, Aku kita yang paling paling sering kosong. sih, gue ganti gitaris tuh paling sering banget. Itu kayak udah kayak sebelum dia ada beberapa layer lagi, iya. Jadi emang Ini paling banyak gitaris. iya paling banyak gitaris. Itu kalau misalnya kita kumpulin kita bisa bikin band sendiri kayaknya. tim Band bola. lagi, bisa bikin. Tim bola bisa loh, tim bola itu. Tim bola bisa. Banyak. Kalau dipikir-pikir ya. Tapi pas dia tuh nggak Mas Thomas pernah maksudnya sebelumnya tergabung dalam sebuah band atau waktu itu? Pernah. Aku ngeband juga waktu itu sebelum sama 10 to 5. Aku punya band dulu sama anak-anak IKJ. Kebetulan vokalisnya cewek juga waktu itu. Jadi dari dulu tuh kalau aku inget-inget ya, ternyata aku bikin band itu vokalisnya cewek semua dari dulu. Gitu, berlanjutlah sampai sekarang akhirnya vokalisnya cewek lagi gitu. Jadi ya nggak adaptasinya nggak begitu sulit sih gitu. Terus akhirnya ya yang sama band aku itu, aduh sorry ya nih gue harus main sama 10 to 5 gini. Akhirnya mereka support juga sih gitu kan. Tahu 10 to 5 gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, jalan aja. Dulu sempet 2 kaki, cuman karena akhirnya lulus kuliah, terus pada kerja segala macem mencar gitu ya, akhirnya vakum sendiri bandnya gitu. Padahal udah rekaman juga tuh, ada beberapa lagu waktu itu. Gitu, ya udah akhirnya ikut ke 10 to 5. Oh, saya nggak ada. Saya tadinya tuh PT.
Oh. How pity you are. Pity itu kasihan ya maksudnya. Bukan, Oh, bukan. personal trainer. Oh, personal. Tapi balet. Mari. Saya balet. Ya, saya emang berawal dari sessionis sebetulnya. Jadi saya tuh session di project solonya ibu sebelah saya ini. Gitu. Sebelumnya kan nih sama Oh sebelumnya band, banyak lah. ada lagi lah, pokoknya ada lah. Saya cuman pemain session. Main big band lah pokoknya banyak lah kemana-mana lah. Sempat kayak gitu. Enggak kemana-mana, Jakarta doang kok. Oh iya. Gitu. Jadi itu aja. Oh gitu. Itu aja emang, gak ada apa-apa lagi kok. Gak menarik emang. Tapi bener-bener ketemunya di situ sih emang. Jadi dia lagi kayak ngiringin siapa? Ya Pakai mic, sorry. satu vokalis yang nggak jadi rekaman ceritanya gitulah. Terus aku lagi vokal coachin dia. Oh jadi rekaman ya? Rekaman. Terus aku vokal coachin dia, terus dia yang main gitarnya. Terus aku bilang, aku nanya sama dia gitu, kamu bisa main sama siapa aja? Terus dia cerita sama ini. Aku bilang oke, coba deh ya main nama aku gitu, main nama awalnya sih sama aku dulu karena aku udah proyek solo. Gitu baru ditarik pelan-pelan ke 10 to 5 gitu. Iya, jadi dulu tuh konsepnya 2 gitar memang. 10 to 5 tuh tadinya tuh konsepnya 2 gitar. Cuman lama-lama ya dengan pertimbangan ini itu akhirnya kayak oh ya udahlah 1 gitar aja kita ganti dengan keyboardis gitu. Lebih ke untuk kepentingan panggung aja sih sebenarnya dan ya soundnya pengen voicingnya segala macam. Kalau keyboard kan oke isiannya lebih banyak, lebih luas gitu-gitu. Ada sound yang nggak ada bisa kita adain gitu segala macam gitu. Ya udah itu pertimbangan itu aja sih. Bisa main sendiri lagi kan? Gitu. Organ tunggal kan? As in ortung. Terus kita jadi nggak ngejob dong. Iya. Dia yang banyak ini menang banyak. Atau Selalu additional. Selalu additional gitu. Jadi emang apa namanya? Jadi yang kayak tetap itu adalah ya memang aku sama Mas Arif ya Ardi dan Thomas. Cuman karena kondisi fisiknya Mas Arif yang memang tidak memungkinkan dia untuk manggung lagi. Jadi ya ibaratnya dia hanya sebagai CEO aja dari PT inilah gitu ibaratnya. Dari produksi ini dia CEO aja udah. Menikmati hasil. ya lanjut ke single nih. Kan setelah single Salahkah Kita yang kemarin sempat duet sama Rafael. Rafael. Terus kemarin baru rilis single Sirna. Gimana tuh proses kreatifnya? Proses kreatif. Proses ini, Thomas yang kreatifnya itu di tengah-tengah pandemi gitu. Jadi emang di pandemi itu kan ya kita nggak ngapa-ngapain kan, banyak banget waktu di rumah gitu. Terus di rumah ya daripada nggak ngapa-ngapain gitu akhirnya mau nggak mau harus tetap berkarya gitu kan, biar nggak bingung mau ngapain gitu, biar nggak jenuh juga. Ya udah akhirnya di tengah pandemi itu aku coba belajar gitar, coba belajar chord segala macem gitu kan. Akhirnya aku membuat beberapa rangkaian chord ceritanya nih, beberapa rangkaian chord yang kedengarannya enak gitu. Oh ini enak nih chordnya, udah nih aku simpen dulu chordnya gitu. Terus and then tapi aku masih belum dapet ide lagu ini temanya apa, aku masih belum dapet ide gitu. Terus seiring berjalannya waktu gitu, akhirnya sahabatku dia punya kisah dan akhirnya curhat ke aku. Intermezzo. Neninya lepas. Neni. Iya nggak apa-apa, dia bisa sendiri. Gitu. Terus abis sahabatku curhat itu barulah ketemu idenya tuh. Wah, ini kayaknya dari cerita ini kayaknya seru nih kalau aku bikinin lagu gitu. Sahabatnya bercerai by the way. Sahabatku tuh berpisah gitu di tengah pandemi, dan ya yang aku lihat sih kisah sahabatku ini juga banyak banget juga yang ngalamin waktu di saat pandemi itu ya gitu. Terus ya akhirnya aku dapet tema itu, aku izin sama sahabatku, bro boleh nggak dari kisah lu ini coba gue bikinin lagu gitu.
Gimana ya, terus aku terangin ke dia, enggak bukannya gue mau mengeksploitasi kisah lu nih gitu, tapi gue lebih pengen bikinin lagu. Lebih ke pengen bikinin lagu buat lu gitu supaya lu kuat gitu, terus supaya orang-orang lain yang mengalami kisah kayak lu tuh apa namanya, terhibur dan lebih kuat gitu. Oh iya, boleh gitu. Udah akhirnya udah dapet ide, aku bikin liriknya gitu. Akhirnya dapet full liriknya, terus aku coba masukin ke chord yang tadi aku punya tuh, rangkaian chord itu ternyata masuk gitu kan. Aku rekam lagi pakai handphone gitu, aku kirim ke anak-anak WhatsApp. Guys, nih aku punya lagu nih gini-gini, coba dengerin gitu. Terus mereka, oh enak lagunya gitu. Temanya apa gini? Temanya gini, aku ceritain kan. Tema itu mungkin relate juga sih sama kita gitu, karena kita di tengah-tengah pandemi itu juga sempat ditinggal sahabat kita sendiri gitu kan. Bestie lo kali. Hai bestie. Di ghosting Di band member maksudnya. Oh sempet, makanya relate banget sama kita. Jadi di tengah pandemi itu salah satu teman kita, keyboardis Band member kita, nencau diem-diem. ghosting aja gitu di tengah-tengah pandemi. Jadi relate gitu kan temanya. 2020 berarti ya? 2000 berapa ya? Siapa? Oh, 2020, Dia pergi. 2020. iya 2020. 2020 gitu. Tapi kan beneran diem-diem. Jadi ghosting, diem-diem beneran. ya. Ya, Enggak, live group enggak. Enggak live group. Tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba bilang aja, nggak ngabarin, nggak balas WhatsApp. Terus kayak, Padahal ya kita kan kayak- banyak virtual activity waktu Iya. itu. Jadi tiba-tiba live IG nggak ada gitu, kayak Zoom nggak hadir gitu-gitu. Jadi Asli. kayak nape Iya. gitu. Iya, dan dia nggak mau cerita. Alasan nggak kenapa tuh ngabarin? Enggak. Akhirnya didatengin sama manajer. Iya, Kayak, dan ditanya akhirnya. gitu. Tapi itu udah maksudnya udah dalam sorry intermezzo dulu. Jadi kayak udah dalam fase dimana manajer datengin itu untuk juga mengkonfirmasi bahwa oke lo keluar ya, lo tanda tangan surat ini dan ini akan stating bahwa udah kita tunggu berapa ya, lama itu ya, sebulan jadi lebih. kertas itu adalah surat pernyataan bahwa dia tidak akan ya menuntut apapun, bahwa kita kayak slowly kayak politely asking dia untuk resign dari band gitu, karena dia udah gak melakukan tanggung jawab dia gitu, dan dia udah ghosting gitu aja. Saya boleh jujur gak? Nah, Kayaknya topik ini lebih menarik daripada single kita deh. Apa kita angkat topik ini aja? Gimana? Apa temanya ini aja? Ya, ini kan lebih gosip. lebih meskipun lirik itu ada di lagu ini juga ya dikit ya. bener. Iya, Akhirnya jadi di curhatan lirik tipis terakhir itu ya, masukin ke lagu ini. aku masukin lagunya liriknya gitu. Gitu. Tentang cerita 10 to 5 ini, ghosting guy ini. Ghosting guy. Jadi gitu. Jadi foto dia tuh masih ada di 2018 ya. Masih ada. Masih ada. Lalu seiring waktu gone. Gitu. Terus proses dari awal lagu sampai recording sampai Oh gitu gak ya? Udah terus selesai dia ya? pergi gitu aja. Udah selesai ya? Udah selesai ya? Kagak ada proses dia. Gak ada proses, tiba-tiba nih. Lanjut silakan. Ya kira-kira 2 tahun sih itu proses Sirna ini, dari awal aku bikin. Terus kita coba workshop bareng-bareng, kita coba masak bareng-bareng, rekaman. Terus sempat ketunda juga karena nunggu rilis lagu yang lain kan. Salahkah kita dulu kan? Salahkah kita, ada Mas Aku Rindu juga waktu Iya, itu. Terus ketunda lagi, kita kena Covid satu band rame-rame gitu. Ketunda lagi bareng. Habis itu mau gimana? Habis latihan. Habis latihan nongkrong makan-makan. Habis workshop. Sebetulnya kita mau Tahu-tahu kayak- ada gig. Iya. Oh iya, mau ada gig kita mau waktu ada itu. gig. Terus lagi latihan. Iya workshop, terus tiba-tiba karena ada gig kan kita harus tes ya kalau nggak salah ya kan? Apa gimana? Terus tahu-tahu Tiba-tiba semuanya positif. demam. Gimana? Satu-satu Anget-anget lucu demam, gitu kan kayak ya udah. Bener-bener kompak sih semuanya. Dan Tapi ya nggak begitu gimana banget ya. Soalnya kita bersama. Kita iya itu Iya. satu. Tapi kedua kayaknya gue yang paling lama sih sembuhnya. Yang lain nih satu-satu lumayan cepet nih kayak Iya. ya 2 minggu. Ini aku lumayan satu bulan setengah waktu itu. Yang COVID pertama. Jadi lumayan lama recovery-nya. awal-awal Iya itu. transisi dari Delta mau ke Omicron. Jadi lumayan berat Iya, sih. bener. Kebalik dari A mau ke Delta. Oh dari A mau ke Delta. Oh iya baru mau ke Iya, Delta. mau ke Delta itu. Gitu. Jadi ya 2 tahun lah itu Iya. prosesnya. Berarti
lirik semua Mas Thomas ya. Lirik H8 90% lah aku. 90% aku, terus Mas Arif waktu itu sempat nambah-nambahin dikit-dikit waktu itu. Terus dari proses produksinya dari rekaman sampai rilis itu berapa lama? Ini terjadi begitu aja. Itu kalau itu cepet sih. Kalau itu cepet. Sebenarnya kalau rekamannya sih cepet, cuman waktu itu ada kendala di proses mixing masteringnya ya. Soalnya kendalanya adalah waktu itu saya lagi nggak mood. Ini agak lama. Gitu, kendalanya. Terus cepet sih sebetulnya kalau misalnya kita biasanya soalnya satu lagu itu diusahakan nggak lebih dari sebulan selagu produksi, dari mentah sampai master itu pasti sebulan biasanya. Soalnya manajer kita dulu nyuruh kita tuh setiap bulan ngeluarin lagu gitu, kayak gitu. Jadi emang kita sistemnya emang kayak ini ya, Kerja Roro Rodi Jonggrang ya, Roro Jonggrang, ya iya. gitu. Cepet. Sistemnya target ya. Sistemnya target. Ada MV-nya nggak sih? Kalau ada kapan rilisnya? Nah, akan ada. MV akan ada tapi Video lirik. Sementara masih video lirik. kita ini dulu. Sementara sih masih video lirik aja sih. Gitu. Berarti kemarin kan rilisnya digital semua ya? Rilisnya Kalau ada digital. fisik. Digital. Digital. Nanti fisiknya kita pengennya album aja sekali. Oh, album. Kapan tuh? Ya kira-kira belum tahu. Kira-kira bro. Kalau album kita tahun depan. Tahun Album depan, kita tahun depan. Tapi nggak tahu Tahun bulannya. depan, Ya. harus tahun depan. Tahun depan tuh panjang. Insya Allah tahun depan. Terakhir nih mungkin lagi ngegoreng apa, maksudnya lagi bikin apa untuk apakah single ataukah mau langsung album atau Tadi kan udah album. Album. Jadi kita sekarang lagi masak-masak untuk album. Sama nyari duit lah. Mau nyari duit. Sama nyayur, Allah nyayur. Sama-sama. Yeah, sama-sama. Sama-sama.